Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Kali ini Bu Fitri akan membahas tentang bab Aku Bisa Sholat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Sebelum Bu Fitri menjelaskan tentang bab Aku Bisa Sholat, Bu Fitri akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna azan dan iqamah. Yang kedua, menyebutkan sholat fardu dan waktunya. Yang ketiga, menunjukkan gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan semangat sholat tepat waktu. Anak-anak, berikut adalah pengertian dari sholat. Sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dilakukan dengan syarat-syarat dan niat tertentu sebagai bentuk ibadah fisik utama kepada Allah. Sebelum melaksanakan sholat, ada azan terlebih dahulu. Apa sih azan itu? Azan adalah seruan yang mengajak umat Islam untuk sholat. Sedangkan orang yang melantunkan azan itu disebut muazin. Azan merupakan pertanda telah masuknya waktu sholat. Setelah kita mendengarkan azan, kemudian ada iqamah. Iqamah dibaca setelah azan sebelum sholat dimulai. Kalimatnya mirip dengan azan, tetapi dibaca lebih cepat. Anak-anak, berikut adalah jenis-jenis sholat fardu. Sholat fardu itu ada 5. Yang pertama, subuh, duhur, asar, maghrib, dan yang terakhir adalah isya. Subuh itu ada 2 rakaat, duhur ada 4 rakaat, asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, sedangkan isya itu ada 4 rakaat. Berikut syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam, berakal sehat, dan yang ketiga adalah balik. Syarat sah sholat ada 4. Yang pertama, suci dari haid dan nifas, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Berikut adalah macam-macam rukun sholat. Rukun sholat ada 12. Yang pertama adalah niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, dan yang terakhir tertib atau berurutan. Berikut ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat dibaca di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju, subuh, duhur, dan lain-lain. Selanjutnya, niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Berikut adalah gerakan takbir. Gerakan takbir yaitu adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan dimulainya sholat. Setelah takbiratul ihram, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua.
Berikut adalah gerakan ruku. Gerakan ruku ini membungkukkan dengan punggung lurus dan tangan di lutut sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Setelah ruku, gerakan selanjutnya yaitu i'tidal. Berdiri tegak setelah ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, diikuti dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya anak-anak, selanjutnya ini adalah gerakan sujud. Bersujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk dengan posisi iftirosh, kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selanjutnya yaitu adalah gerakan tasyahud. Gerakan tasyahud itu ada 2, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat dan lebih dari 2 rakaat. Tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Rukun sholat yang terakhir yaitu salam. Setelah tasyahud akhir, berpaling ke kanan dan kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Gerakan ini menandakan bahwa sholat sudah selesai. Anak-anak, mengapa setiap orang Islam itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat? Ya, karena sholat adalah perintah Allah. Yang kedua, sholat bisa menjauhkan dari perbuatan buruk. Selanjutnya, sholat juga bisa membuat hati kita tenang. Sholat dapat melatih disiplin dan tanggung jawab. Demikian materi sholat kali ini. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.